Oke, halo teman-teman semua. Sekarang kita sedang bersama Kak Hendrik Pangimana nih. Yuk kita mulai langsung aja wawancaranya. Pertanyaan pertama, apa yang melatar belakangi Kak Hendrik untuk mengembangkan perisai diri di Priangan Timur, khususnya di Kota Tasikmalaya? Latar belakangnya ya dari lambang. Lambang perisai diri itu salah satunya didasari oleh sayap berwarna putih bertuliskan perisai diri. Itu artinya seluruh anggota perisai diri wajib mengembangkan. Jadi dasar saya mengembangkan itu ya itu. Apalagi itu dasarnya itu ya. Boleh diceritakan nggak Kak dulu tuh pas Kakak mengembangkannya tuh kayak gimana? Atau bisa diceritain juga hambatan-hambatannya dulu tuh kayak gimana sih? Berarti cerita dari awal ada vegetasi kali ya, termasuk dari kota. Iya. Ini pada waktu itu tepatnya tahun 1987 saya ke Tasikmalaya. Tidak ada misi buat kembangkan PD, nggak ada. Lalu yang saya datangi itu desa Cikasasa, kampung Cikasasa, desanya Cisaruni, Singaparna. Kebetulan di sana ada kenaikan kelas sekolah agama, yaitu pesantren Al-Huda. Pengasuh pondoknya minta ke saya untuk membuat satu acara. Jadi saya sarankan udah aja itu acara silat. Beliau setuju, jadi panggilan 6 orang. Dilatih silat dasar. Saya di dasar, nggak pakai seragam. Pakai celananya hitam, kaosnya kuning, belajarlah di latihannya sampai dipentaskan 6 orang. Setelah bubar itu kan banyak yang penonton ya, yang nontonnya tuh ngasih syarat, kenapa nggak terusin aja. Nah mulai saya bilang, ayo, ada satu kampung di sana namanya Kampung Bojonggawok di Singaparna itu, kita latihan tanpa seragam. Banyak yang minat, datang sampai banyak, di atas 40. Aduh, ini gimana? Kan bicara seragam, itu kan nggak pakai seragam. Bisa seragam, saya bilang, udah aja yang murah itu ada satu bahan namanya kartir. Apa itu? Itu buatan Amerika. Padahal kartir itu singkatan dari karung terigu. Karung terigu. 8 karung itu bisa jadi satu setel. Iya sih. Bikinlah. Kebetulan di Tasik itu ada yang suka bikin sarung bantal. Jadi udah cap segitiganya itu udah hilang. Iya. Nah, belinya itu 8 bikin masing-masing. Seragam mulai putih-putih. Ya dari karung terigu itu. Berjalan, akhirnya desa sebelahnya mau juga. Berjalan waktu pada tahun 89, berarti udah berjalan 2 tahun itu. Saya kan bingung, ini harus lapor ke cabang terdekat, yaitu cabang Bandung. Nah setelah itu saya pikir, karena peraturan di anggaran dasar anggaran rumah tangga, kalau buat cabang itu ada persyaratannya. Minimal ada 3 ranting latihan, beranggotakan 60 orang. Ini udah lebih dari 60. Tapi kan nunggunya harus 1 tahun baru boleh lapor. Saya putuskanlah, ranting Tasik cabang Bandung, nggak nyambung kan. Tapi supaya ada yang melindungi ya gitu. Lapor ke pendekar dan lain sebagainya, berstudi untuk lebih menarik lagi daya tarik. Saya adakan sunatan massal gratis atas nama perisai diri. Datanglah itu yang mau disunat, berjalan. Saya panggil ajengan ya, kan di sana kan di kampung. Jadi kalau soal ajengan itu wow gitu ya. Saya panggil ajengannya orang Tionghoa.
dari Jakarta ada satu organisasi namanya PITI, Persatuan Islam Tionghoa Indonesia. Datang beliau itu dakwah. Paginya kita diarak-arak itu ya, yang mau disunatnya naik kuda. Kudanya di sana kan ada kendaraan delman, jadi saya sewa sama yang punya delman itu kudanya doang gitu. Jadi mereka mau disunat itu naik kuda gitu. Diiringan sama anggota bisa muter-muter daerah situ dan sekitarnya. Tambah banyak minatnya. Nah, setelah itu kita berjalan aja, tetap latihannya itu di pinggir rumah, emper rumah gitu ya latihannya. Pada tahun 89 sudah 2 tahun berjalan, ada pengurus pusat saya diri dari Surabaya, langsung ketua umumnya. Beliau itu pada saat itu Bapak Insinyur Nanang Sumindarto. Beliau berkunjung ke pesantren, pondok pesantren Suryalaya. Saya dipanggil, datanglah ke sana. Ini sudah waktunya kamu harus berdiri di cabang, karena sudah memenuhi syarat. Kegiatan sudah 2 tahun, berarti di anggota lebih dari 60 nggak bisa. Dilantiklah di pondok pesantren Suryalaya di hadapan mahasiswa IAILM, itu Suryalaya, Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah. Itu ada anggota baru 44. Jadi saya atraksi dari sana ya. Singkatnya diresmikan lah, Tasik jadi cabang resmi. Berarti saya hapuslah itu ranting Tasik cabang Bandung, berdirilah cabang. Itu pada tahun 89. Kan yang di desa tadi kan masih banyak ya. Akhirnya saya hijrah ke Tasik. Dulu Tasik belum ada kota kabupaten, masih Kabupaten Tasik saja. Ya. Karena saya di kampung di kaki Gunung Galunggung itu, jadi kalau ke sini itu bilangnya ke kota, padahal kabupaten ya. Buka di sekolah-sekolah tahun 90. 1 tahun sudah dilantik, bukalah tahun 90. SMP 1, 2, 3, 4, 5. 6-nya belum, karena 6-nya jauh. Di terminal dulu, di terminal lama. Merambah, saya buat kader, alhamdulillah jalan. Pada tahun 91 kita adakan Bupati Kampung. 90. Di sini rame, tapi bukan di gedung. Waktu itu di Desa Salawu, mainnya di lapangan badminton kantor desa, aula desa. Nggak pakai matras, pakai terpal. Terpalnya dari mana? Minjem ke yang punya truk, kan truk juga ada truknya. Iya. Trofinya berapa biji? 3 biji. Jadi juara 1, 2, 3 aja. Nggak ada trofi perorangan, cuma sertifikat aja. Iya. Itu memang miskin, memang gitu ya. Iya. Banyak pesertanya itu. Tahun 91. Pemenangnya saya didik, khusus TC. Enggak, TC. Tahun 92, 1 tahun kemudian, diundang sama Presiden Cabang Bandung untuk bertanding. Sebetulnya diundang itu hanya ikut eksibisi saja. Tapi saya bilang, takut lawan gue ya, sama anak-anak gue. Masuk tuh. Akhirnya ikut peserta kejuaraan yang sebenarnya, tidak eksibisi. Turun anak-anak itu, itulah Kak Farid dan teman-teman. SMP 3, Farid campuran lah ya. Ada yang SMP 2, juara umum. Hebat ya? Keren. Udah gitu, tahun berikutnya sama panitia, waktu itu kan junior. Dipecah, ada junior, ada senior. Kita kan artinya cuma segitu. Ya saya pencang juga lah. Yang sebagian anak junior ikut ke kelas senior, yang junior sebagian tetap junior main. Dua-duanya juara umum. Di bawah lagi tuh trofi. Jadi banyak ya. Pas tahun ketiga, kan setiap tahun itu datanglah panitia tahun ketiga itu dari Telkom Bandung. Datang
ke sekretariat. Waktu itu sekretariatnya di Jalan Cimulu, RAA Wiratan Meningrat nomor 25, tempat kos-kosan, sekretariat sekamar. Datang ke sana mau ambil trofi, ya, silakan aja, tapi kan itu bukan punya saya bilang, itu punya atlet. Ya udah ditebus 300.000. Itu pakai kaca gitu ya. Saya panggil atlet, kumpul. Ada rezeki nih, makan bakso yuk. Nggak bilang uang trofi, makan bakso. Habis makan bakso itu ternyata ada yang sadar, trofi kemana kak? Kan udah jadi bakso. Ini duitnya ini, itu bagian rata atlet gitu. Saya udah kebagian kan semangkok. Oh gitu, kita nggak diundang lagi. Karena alasannya, udahlah, pasti kan bisa Bupati Cup sendiri. Memang kita udah setiap tahun. Nah, tahun 9 itulah kita di kota ini buka sana, buka sini. Kita sempat 8 tahun di tingkat Jawa Barat, setiap main bertahan di juara 8 tahun men. Yang junior jadi senior, akhirnya saya punya lapis kedua angkatan Kadodo. Itu lapis kedua Kadodo, adanya kemarin. Dulu masih gini-gini nih, masih SD gitu ikutannya. Sekarang badak ya. Berkembang. Lalu ada pemisahan antara kota dan kabupaten. Itu terjadi. Saya pikir ini harus dipisah, pemerintahan pisah. Yang kabupaten dipindahkan ke Singaparna, yang sekarang Kabupaten Tasik. Yang kota tetap di sini. Dari Cimulu saya pindah ke GGM ini di lantai 2 sekretariat. Kumpulin nasional itu, siapa yang mau pegang PD Kota Tasik. Akhirnya Kafarid siap, dibantu sama rekan-rekan yang lain. Nah, itulah dibuka tahun 2003, berdiri Perisai Diri cabang Kota Tasik. Dengan tahun yang sama, karena di sini ada yang pegang, saya buka di Ciamis. 1 tahun PD berjalan. Dulu Pangandaran masih jadi satu sama Ciamis. Tahun 2004, waktu saya ke Pangandaran, saya buka di Pangandaran 2004. Ya. Perjalanan latih Pangandaran naik bus, ngelihat di atas viaduk itu ada SMA 1, kelihatan Banjar, kan lewat Banjar. Jadi pulang dari Pangandaran saya mampir, buka. Artinya Pangandaran sama Banjar tahunnya sama-sama 2004 berdiri di situ. Itu perjalanan udah sampai Pangandaran. Berjalan udah lama. Sampai 2017. Baru kemarin ya. Saya hijrah lagi ke Majalengka. Belum ada PD. Saya buka PD di sana. Dapat 1 tahun, ada kabar Sukabumi belum ada PD. Ijazah saya ke Sukabumi. Buka PD lagi di sana. Hitung cabang yang saya buka itu 9 cabang. Kita hitung sekarang dari mulai sebelah sana itu Garut ya. Garut, Kabupaten Tasik, Kota Tasik, Ciamis, Banjar, Pangandaran, Majalengka, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi. Sampai sekarang 9. Alhamdulillah semua berjalan. Di sini gimana? Di sini sistemnya mandat. Ketua-ketua itu nggak pakai pemilihan. Saya bikin surat mandat, Anda ketua. Ketua. Pegang masing-masing. Jadi saya bisa bebas sedikit untuk kembali PD. Nah, alhamdulillah berjalan sampai sekarang. Itu perjalanan. Kalau tadi ada pertanyaan, kendala ada nggak? Ya ada lah. Saya kan sendiri, nggak punya pembantu. Dari mulai ngetik, ngantar surat, ngelatih, ya sendiri. Sendiri. Waktu
tukang fotokopi ya terbanyak, bikin proposal serba sendiri. Atas izin Allah ya jalan. Apa modalnya? Ikhlas. Jadi kamu juga harus begitu. Dapat tugas ngelatih harus ikhlas. Ada satu hal yang harus kamu camkan itu, jadi anggota PD apalagi jadi pelatih, kudu bogoh, harus cinta. Kalau cinta mah jauh-jauh di Jogjuk, Anggang, Litean, nggak ketemu sekali sama Kak Bogo sama juga setahun. Berarti kamu kangen terus ke PD, kan kamu PD, ya berapa Bogo ke PD? Tuh, jadi nggak ada capek. Ada saran saya buat pelatih, niatkan karena Allah. Selesai urusan. Ya Allah, ya Rob, saya ditugaskan oleh organisasi Perisai Diri cabang Kota Tasik melatih di SMP 2 misalnya. Ini saya lakukan semata-mata hanya karena Engkau ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, setiap langkah dihitung jadi pahala. Berarti pelatih PD yang ikhlas calon surga. Kan ikhlas. Berat ya Kak? Berat. Karena saya juga maunya hadiahnya surga. Kalau cobaannya ringan, hadiahnya rantang sama kipas angin. Kan gitu. Irit ya Pak. Itu berjalan sangat panjang, tapi karena diceritakan ya singkat. Ada lagi pertanyaan? Jadi luar biasa banget ya perjuangannya waktu ngembangin Perisai Diri di Piala Timur ini sampai 9 cabang, apalagi sendiri itu gak gampang ya Kak. Jadi langsung aja ke pertanyaan selanjutnya. Nah, buat pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana nih pendapat Kak Hendrik tentang Perisai Diri sekarang terutama di Kota Tasik? Pada umumnya semua maju. Untuk se-Jawa Barat, Perisai Diri Priangan Timur itu paling besar. Kenapa disebut paling besar? Anggotanya paling banyak. Terutama PD Kota Tasik. Saya tidak mengecilkan yang lain. Saya kontrol dari mulai organisasi, keanggotaan, atlet. Ini sangat-sangat maju di Kota Tasik. Dari seluruh Priangan Timur paling maju Kota Tasik. Bukan berarti yang lain nggak maju, tapi tidak semaju Kota Tasik. Dengan adanya kerjasama dengan Agung, mulai semuanya bangkit. Sistem PAB yang model gitu. Nah, kemarin saya tanya Pangandaran target berapa? 1.200, Banjar 1.300, Ciamis rata-rata di atas 1.000. PAB yang tahun sekarang ini termasuk Kota Tasik. Kota Tasik saya salut juga nggak keontal ya sama otak saya. Waktu zaman pandemi kemarin, ketuanya laporan, anak-anak sekolahnya daring, tapi dia bisa merekrut 400 anggota. Kan bingung ya? Iya. Sistemnya dari door ke door apa segala macam. Sementara PD se-Jawa Barat lah ya, kita Jawa Barat, nggak ada yang seperti itu. Kan pandemi itu semua vakum. Cuma Kota Tasik pakai sistem latihan dipencar, per apa. Terus bukan sampai di sana, sampai masa UKT bertahan 300 lebih, yang 400 deh. Sementara di PD-PD lain ya 100, menerima juga enggak selama pandemi itu. Jalan di tempat, alhamdulillah masih jalan. Cuma ini Kota Tasik memang punya kelebihan. Ketika saya lihat, saya amati, kelebihannya cuma satu, kerjanya bareng. Dari mulai pelatih dan seluruh pengurus, lembaga apa, kerjanya satu suara. Karena satu suara itulah kita bisa mencapai tujuan. Jadi ini banyak, semuanya mengerucut. Ini nggak gampang. Apalagi orang ini pasti semua ya. Kapan Boy mau tingkat biru kapan? Masih jauh. Nah jauh. Jangan salah ini. Oh nggak boleh masuk sana ya. Nanti di luar itu ya. Di luar itu saya bicara sama kamu. Nah itu kalau pertanyaan tadi
keberadaan PD Priangan Timur khususnya Tasik. Yang pertama punya matras, PD Tasik. Itu kan berarti manajemen keuangan udah tuh banget. Iya. Yang paling besar danusnya PD Tasik. Saya tanya sama bendara berapa duit? 150.000 kak. Masa bang kan? Di danus berapa danus? 15 juta kak. Satu-satunya PD. Saya rasa untuk PD Jabar paling gede danusnya Kota Tasik. Jadi duitnya didanuskan, wah sekarang udah beda. Saya belum kontrol tapi saya yakin dengan perputaran didanus lebih 15 juta ya. Di HP bunyi. Jadi apa bunyi? Jadi kan Perisa Diri Kota Tasik itu berdiri dari 2003. Betul. Pasti ada masa naik turunnya gitu ya. Nah, buat perkembangan pesatnya itu mulai dari keorganisasian, keanggotaan, sama sumber daya manusianya itu dari kapan sih kak? Oke. Kalau dilihat dari perkembangan ini kan ada beberapa kali saya ketua saya ganti ya. Dari mulai pertama Kak Farid dari Mamaran saya kasih mandat. Lalu dengan berbagai pertimbangan hal Kak Farid itu sibuk banget, terus mencoba diganti sama Kak Dodo. Kak Dodo berjalan, sekarang ganti sama Kak Asep. Lalu ada masalah lagi secara personil ya, secara pribadi Kak Asep mohon diganti. Saya ganti sama Airman sampai sekarang. Kalau bicara perkembangan dari awal juga PD Tasik itu selangkah demi selangkah. Lalu ada grafik yang turun, tentu ada ya. Waktu pada saat peralihan dari ketua cabangnya Kak Farid ke Kak Dodo. Akhirnya pegang sama Kak Dodo naik lagi. Terus Makassar masih. Sama Kak Irman naik lagi sekarang ini grafiknya. Alhamdulillah ketua yang sekarang ini dia bisa kerjasama, lalu tidak egois, selalu pendapat itu pendapat seluruh pengurus. Nah itulah organisasi, karena organisasi itu kan kumpulan manusia yang punya misi dan yang sama, itu organisasi. Ketika itu bisa dijalankan, kendala-kendala ada tapi nggak ada artinya, nggak berarti lah. Artinya hanya kerikil-kerikil kecil yang dianggap itu bukan kendala, itu adalah dinamika organisasi. Nah seperti itu. Alhamdulillah setelah dipegang sekarang ini, sebelumnya juga udah pesat, sekarang tambah pesat lagi. Begitu Laura. Ada lagi? Apa lagi? Ada. Yang ini emang agak out of topic sih. Tadi kan kita udah ngobrolin perkembangan PD-nya ya. Tapi sekarang Dewi mau tanya nih tentang kakaknya. Dulu kakak waktu kecil tuh emang suka bela diri atau gimana sih dulu awalnya kakak tertarik ke PD itu? Nah, ini pertanyaan cakep nih, bagus deh. Kebetulan kalau mau tanya itu berarti saya harus cerita saya ini asalnya dari mana sih kan gitu. Iya. Iya. Karena darah orang tua itu nggak bisa dibohongin. Orang tua ayah saya itu dari Sulawesi Utara, Manado. Ibu dari Pandeglang, Banten. Nah, kalau di Banten kan beda. Keagamaannya, bela dirinya sangat pekat, sangat kuat. Jadi kalau boleh disimpulkan, darah dari ibu lah yang melekat saya suka bela diri. Saya masuk bela diri itu, aduh bisa dibahas berarti ini ya. Iya banget. Nah, bela diri itu masuk perisai diri, saya nggak pernah masuk bela diri lain. Pertama saya masuk bela diri itu perisai diri di SMA 6 Kota Bandung. Karena saya sekolah di Bandung. Yang kaget nih dengar tahunnya nih. Pada tahun 1968. Iya. Orang tua juga belum ada. Jangan-jangan kamu belum dibikin nih. Jangan mama kamu juga nggak tahu dah tuh ya gitu.
Nah ini buat saya sendiri secara pribadi satu kebanggaan. Saya bisa bertahan, kamunya itu dari 68 sampai sekarang masih bertahan, masih bisa nengokin adik-adik, murid-murid, saudara-saudara di PD Priangan Timur. Bahkan kemarin saya dipanggil ke Indramayu, dari Majalengka ke Indramayu, mumpung ada di Priangan Timur diundang di sana, cuma mau silaturahmi aja ketuanya. Lalu minta sedikit-sedikit masukan, gimana cara organisasi, cara cetak atlet dan lain sebagainya. Karena kalau boleh jujur, sampai detik ini prestasi itu ada di Priangan Timur. Karena saya sempat mencetak atlet tingkat dunia, yaitu di Asian Games atas nama Wewe Wita dari Ciamis. PD kan banyak, kenapa cuma satu? Itu yang nilai bisa siapa gitu ya, kok cuma satu kan PD banyak. Nah itu bukan saya yang pintar, Allah maunya begitu. Tuhan menghendaki Hendrik punya anak juara dunia. Saya kan cuma ngejalanin aja. Kalau Allah bilang tidak lah ya enggak lah ya, karena ada izin Allah, sayanya berjuang melatih, yang dilatihnya siap, ya udah kok. Saya lupa lagi itu anak itu yang namanya Wewe, masuk PD-nya dari SD kelas 5 di Ciamis. Sampai dia mulai berprestasi, mulai di Kabupaten Ciamis dan terus entah berapa kali ikut PON, entah berapa kali ikut SEA Games, yang terakhir Asian Games. Dan alhamdulillah dia dapat juara 1. Nah, jadi kalau buat prestasi ya memang ya cukup disegani lah ya. Priangan Timur ini cukup disegani. Mudah-mudahan bisa terus ada generasi baru kayak kamu. Atlet kan di PD mah, saya nggak suka atlet, sukanya ngelatih, jadi pelatih. Ya. Saya sukanya jadi wasit juri, jadi wasit juri. Karena memang dari awal juga saya mengembangkan itu nggak maksa kamu harus jadi wasit, enggak. Dilihat karakternya, latar belakangnya, oh kepemimpinannya ini lebih bagus, ya udah kamu jadi pelatih aja. Oh ini tanggung jawabnya besar ini, anak ini karakternya, ya udah kamu ini jadi wasit juri ya, wasit juri lebih tanggung jawab. Nggak boleh mihak dan sebagainya. Wah ini bagus nih buat atlet, jadi memang disalurkan dari sejak dini. Ada lagi Dari jalurnya masing-masing ya kalau mau jadi pelatih ya. nah gitu. Jadi dari awal itu, dari pertama saya bawa PD memang gaya saya seperti itu ya, nggak bisa maksa lah, ntar malah kecewa. Makanya pelatih itu harus bisa melihat ini karakter harusnya kemana nih anak. Jangan sampai dia harusnya di pelatih, ditaruh di atlet. Ya nggak nyambung. Artinya apa? Coba silakan. Nanti kamu bentar lagi udah pada gede. Begitulah. Kalau mau memimpin, tempatkan orang itu pas pada porsinya. Kalau sudah bilang pas pada yang dia bisa, yang dia mampu. Jadi nggak salah. Kalau enggak nanti pasti jadi atlet atau prestasinya udah pasti nggak maksimal. Atau kebaliknya, udah tahu dia ini atlet jadi pelatih, kan beda. Kalau atlet itu gini, menerima kan. Kalau pelatih itu memberi. Karena murid kamu kan memberi, kan bertolak belakang. Seharusnya dia menerima, dia harus ngasih. Nggak nyambung. Makanya harus pintar-pintar jadi pelatih, mencetak kader-kader nih. Seperti itu. Buat pertanyaan terakhir mungkin ya, luar biasa banget gitu ya perjalanan awal mula berdirinya PD Kota Tasik dan Priangan Timur. Sebagai generasi penerus, kita udah seharusnya bisa mengembangkan perisa diri ini lebih baik lagi ya gitu. Ya lah, untuk yang terakhir mungkin Kak mau minta pesannya untuk teman-teman Katas Indonesia Perisa Diri Kota Tasikmalaya gitu Kak. Iya. Oke.
pesan saya itu sederhana saja. Kamu kan pakai lambang, harus ngerti tentang lambang itu. Tadi udah dibahas, ya. Itu di sana ada manusia berjubah putih tanpa muka, bersikap tangan bunga sepasang, duduk di bunga teratai berdaun lima berwarna kuning, didasari oleh sayap putih bertulisan Pirsae Diri, di dalam bangun segitiga berwarna merah berkecilan kuning. Kalau itu kamu pahami, selesai sudah. Apa itu artinya tuh? Tanpa muka di depan Allah itu manusia semua sama. Kenapa sih harus merunduk? Ya kalau menghadap jangan angkat kepala tuh. Ya. Lalu itu warna kuning, daun teratainya itu warna kuning di sini maksudnya berbudi luhur. Tadi udah dibahas, bersayap putih bertuliskan Pirsae Diri, wajib anggota Pirsae Diri mengembangkan sayap ke seluruh pelosok. Paling tidak kalau anak tasik, kita lulus satu tasik lah. Kesananya, Priangan Timur lah, kesananya sejabar dunia lah, gitu. Wajib itu mengembangkan. Makanya yang saya pernah lakukan, di mana aja saya, PD saya buka. Bahkan saya sempat buka di Cilacap. Lalu ada dari pendekar almarhum Pak Bambang Sukoco tarik saya, Hendrik, itu Jawa Tengah, kamu udah di Jawa Barat aja, mundur. Hikmahnya terbukalah Ciamis, itu kan perbatasan. Iya. Mundur jadi bukan di Ciamis. Dari Ciamis dengan tahun yang sama, ini kota harus sedang pegang. Makanya Ciamis dengan kota Tasik sama berdirinya tahun 2003. Resminya tuh gitu. Nah seperti itu. Lalu apa pesan saya? Saya titip lah, titip Pirsae Diri Kota Tasik kepada kalian nih generasi. Kalian kan udah enak, tinggal nerusin. Udah gitu nerusin rame-rame, masa nggak bisa sih? Saya kan sendiri bisa. Kalian kan ini pengurusnya udah banyak banget ya. Udah enak, asal mau ajak kerja sama. Dan tundukkan kepala, artinya Pirsae Diri itu kita diajarin oleh almarhum guru besar kita Bapak RMS di Atmojo, itu bukan untuk berkelahi. Ya. Namanya Pirsae Diri, Pirsae itu tameng, hanya untuk menjaga diri. Tapi bukan berarti kita tuh harus ngalah terus, ya enggak. Awalnya kita ngalah, ya kalau udah mepet-mepet kan diajar tuh. Iya. Ya kan diajar hindar. Kalau masih bisa jalan lari aja lah, nggak usah berantem. Kenapa sih? Wih pengecut tapi selamat. Karena PD itu tidak mengajar. Kalau udah lari dia kejar buntu, mangga atau sok ayo. Nah, kan gitu. Jadi jangan baru dilihatin dikit. Nah ini kan nggak benar, nggak diajarin itu. Iya. Karena di sana ada unsur-unsur PD itu berbudi luhur. Lagi pelatih nih harus kasih contoh sama muridnya bahwa kamu berbudi luhur. Saya cuma titip itu aja, jangan sombong. Pirsae itu untuk menjaga diri, bukan untuk berkelahi. Sok kembangin terus. Untung nih di wawancara kita ngobrol, saya masih hidup nih. Tahu nggak umur saya berapa? 69. Masih bisa ketemu. Pertanyaannya, saya kan pernah ngalamin seumur kamu ya? Kamu bisa ngalamin seumur saya nggak? Amin, mudah-mudahan ya. Jadi itulah intinya, kesimpulannya apapun itu harus cinta. Sunda bilang harus bogoh. Yang namanya bogoh mah jauh-jauh dijujuk, anggang di teang. Kalau nggak ketemu ke bogoh sehari, kayaknya setahun. Udah bogoh lah. Maksud saya bogoh ke PD ya, Iya. bukan anjuran kamu harus pacaran. Di PD nggak boleh pacaran. Pacaran itu haram. Iya. Udah punya pacar jangan nih? Oh enggak. Aman. Haram. Nanti ada waktunya. Ada waktu sekolah beres, udah kerja, udah apa.
kan udah nentuin. Dan apalagi kayak kamu gini nggak usah nyari cowok lah, cowok yang nyari kamu kali. Maaf. Ya iyalah. Kalau cowok, ada cowok yang nggak suka sama muka kamu gini, itu dungunya permanen si cowoknya itu. Ya udah berarti terang-terang aja, cok kamu berjuang. Jadi pede sampai nggak ada bosannya, nggak ada capek. Biasanya terkenal nanti punya suami, kamu ngomong atuh, aku ini aktivis, aku punya kamu ke suami, ya. Tapi aku juga yang punya, aku juga punya orang tua, juga aku ini punyanya PD. Aku dibesarkan di PD, jadi wayah apa ke suami itu. Belum dong ya, belum, baru calon. Kalau mau diterusin, nggak bisa seutuhnya memiliki saya, karena saya punya orang tua, saya punya PD. Saya nggak boleh hianat ke orang tua, hianat ke organisasi. Kalau AA mau menerima saya sebagai istri juga, sebagai yang memiliki itu orang tua dan bisa diri, mangga. Jangan setahun 2 tahun, sekarang kita ketahuan. Ya berarti kan harus siap dulu. Entar ada kabir bang, keluar rumahmu. Ya memang harus izin suami, tapi suaminya jangan mengakang atau seperti atau antar kerja seperti anak tengah latih di SMP 2. Kamu latih di mana? Selama enggak Pak. Ya. Kamu ya, SMA 2 tadi kan kamu ya? Ya. Nah, siapa ini? Latih mana? Oke, apa lagi? Atau jadi terakhir atau masih ada yang paling akhir? Sudah Kak. Jadi mungkin tadi pertanyaan terakhir, saya mau ngucapin terima kasih ke kakak karena udah nyempetin waktunya nih di malam-malam kayak gini buat sharing sama teman-teman semua yang ada di sini. Oke. Semoga teman-teman juga bisa ngambil sisi positifnya ya, mulai dari perjuangannya dan sikap-sikap yang udah kakak jadikan prinsip hidup. Terima kasih. Mungkin sekian nih dari kita. Kita bakal pulang dulu, bakal udahan dulu, dan sampai jumpa di PD Talk selanjutnya. Dadah. Bye-bye. Bye-bye.